Shalom Jemaat AFJF Cirebon. Saat ini kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita siapkan hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh Tuhan, ajari kami untuk setia. Haleluya, kami merindukan jamahan-Mu. Ubah hati kami. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar pemulihan-Mu itu nyata ya Bapa, sempurna. Dan kami percaya ya Bapa kalau kuasa-Mu itu melebihi besar, jauh lebih besar daripada virus COVID apapun juga. Dan kami percaya ya Tuhan Yesus, Kau yang selalu menyertai dan Kau akan memulihkan secara sempurna di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk ketersediaan obat-obatan, oksigen, dan tenaga medis. Tuhan, Kau yang berkatin Tuhan untuk setiap tenaga medis yang ikut campur tangan ya Bapa. Kau yang akan beri kesehatan, beri kekuatan dan penghiburan ya Bapa. Sehingga mereka bisa melayani Tuhan orang-orang yang sakit ya Bapa dengan penuh sukacita Tuhan dan kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Dan biar setiap obat-obatan yang digunakan juga bisa menjadi suatu sumber dan alat ya Bapa. Supaya mereka bisa menjadi sembuh dan pulih kembali ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk PPKM di Pulau Jawa dan Bali biar berjalan dengan baik dan tertib Tuhan. Biar Tuhan kami bisa belajar untuk menundukkan diri kami Tuhan di bawah otoritas negara ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan melalui PPKM ini Tuhan semuanya menjadi akan lebih baik ya Tuhan. Kau yang akan beri kesabaran buat kami semua Tuhan, ketenangan. Biar kami bisa mendapatkan damai sejahtera Tuhan selama kami ada di PPKM ini ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk rekor kenaikan kesembuhan pasien COVID juga. Kami percaya mujizat-Mu akan terjadi setiap hari Tuhan, hari demi hari. Dan Kau yang akan terus ikut campur tangan Tuhan. Untuk setiap kesembuhan yang akan lebih banyak lagi Tuhan. Lebih banyak mujizat lagi yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap doa-doa yang Kau sudah jawab ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pergumulan yang Kau jawab. Kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Di apapun kondisi kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percayakan segala sesuatu yang ke dalam tangan-Mu dan berserah sepenuhnya kepada tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada
ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, perbuatanmu. Di hidupku. Here we are, coming together once again to live in, worship and live His name. Unique Christ like destiny, He called us out to be the simple maker of the century. That's right, it's true, you and me too. A first a broken the mold, new person is bold, standing tall in the mountain tops. Designed by the Most High, new chapter in this life. He's destiny for His glory. No, come alone. It's the best word it's below. Come on, it's the end of their destiny. Hey, the calling is now for you and me. Puji Tuhan, Shalom IFJF Cirebon. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Handoyo dan juga Pastor Tommy dan semua leadership yang ada, bahkan jemaat IFJF Cirebon yang boleh memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan ya dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Pagi hari ini ya kita boleh saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema pada bulan Juli ini yaitu Leading Inside Out. Wow, ini tema yang luar biasa ya. Dan saya percaya bagaimana kita diajar untuk memimpin dari dalam keluar ya, memimpin dari hati kita yang paling dalam ya, sampai kita ekspresikan kasih kita kepada setiap orang-orang yang kita boleh layani, saudaraku. Bahkan dengan subtemanya yaitu pada pagi hari ini berbicara mengenai know your why ya. Bagaimana kita bisa tahu why ya. Karena itu ada orang yang mengatakan when you know your why, you will know your way. Karena itu find your why
and you will find your way. Amin, saudaraku. Ya, karena itu kita harus tahu ya kenapa sehingga kita nanti bisa tahu yaitu jalannya, caranya. Amin, saudaraku ya. Kita mengucap syukur. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua dan ketiga ya. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 2. Demikian firman Tuhan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, ya, tetapi dengan apa? Sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Wow, ini ayat yang luar biasa, yang bagus, saudaraku, untuk kita bisa renungkan, untuk kita bisa lakukan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, ya, kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, ya, bahkan juga yang Tuhan panggil kita sebagai suatu panggilan yang kudus untuk kita bisa mengembalakan, untuk kita bisa memimpin jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, bahkan juga memimpin di kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok I-Care. Kita bisa menjadi I-Care leader, saudaraku ya. Saya percaya ya Tuhan mempercayakan kita ya sebagai orang-orang yang melayani di dalam gereja Tuhan, untuk kita bisa menjadi pemimpin, untuk kita bisa mengembalakan. Ya, saya percaya pemimpin itu dibutuhkan atas bangsa ini. Pemimpin itu dibutuhkan atas gereja. Bahkan pemimpin dibutuhkan atas rumah tangga dan keluarga. Dan saya percaya ya seorang pemimpin itu harus dibentuk, diproses, dimulai daripada keluarganya. Jadi harus dimulai dari yaitu Yerusalem dulu, dari keluarga kita dulu, saudaraku ya, untuk kita bisa menjadi saksi, menjadi berkat ya, sampai kepada pelayanan yang lebih besar lagi yang Tuhan percayakan bagi setiap kita, saudaraku. Jadi kita harus sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki hati dan motivasi yang benar, saudaraku ya. Shepherding with the right motivation, and a pure heart. Ya, untuk kita bisa mengembalakan atau memimpin dengan motivasi yang benar dan dengan hati yang murni. Ada amin, saudaraku. Ini penting dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita melayani, kita memimpin, bahkan mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan bagi kita, ya, bagi kawanan domba kecil, saudaraku, di kelompok-kelompok I-Care yang ada, ataupun juga kawanan domba yang besar atau yang dewasa, saudaraku, yang Tuhan percayakan, ya, di gereja Tuhan, ya. Saya percaya semuanya kita dipanggil, ya, untuk bisa melayani, bahkan dipanggil juga untuk menjadi pemimpin. Jadi jangan sampai kita melayani, kita menjadi pemimpin, yaitu dengan motivasi yang salah, saudaraku, untuk kepentingan diri kita sendiri. Jangan sampai untuk supaya kita menjadi populer, saudaraku ya, supaya kita juga diakui oleh manusia. Bahkan juga jangan sampai karena ada motivasi untuk mencari kekayaan dan sebagainya. Ini penting dalam setiap kehidupan kita. Ya, karena itu, saudaraku ya, saya juga belajar bagaimana sejak saya bertobat, saudaraku ya. Dulu di Amerika waktu kami masih kuliah di California State University di kota kecil, yaitu di kota Fresno. Waktu itu juga bersama-sama dengan Pastor Jimmy juga, ya, di mana saya bertobat di sana dan dimuridkan oleh beliau, saudaraku ya. Itu semua proses pembentukan Tuhan. Ya, saya belajar ya sebelum saya diangkat mungkin menjadi gembala, saudaraku, dipercayakan untuk menjadi gembala, semuanya ada proses pembentukan Tuhan untuk kita bisa menjadi pemimpin, saudaraku. Saya teringat waktu mula-mulanya saya bertobat, ya, saya dipercayakan
sebagai yaitu koordinator untuk transportasi saudaraku, antar jemput. Ini saya lakukan dengan segenap hati saya. Ya, saya antar ya dan jemput juga untuk jemaat yang ada. Bahkan saudaraku, pada waktu mereka membutuhkan weekday, hari-hari tertentu mereka ingin ke supermarket atau ke bank, mereka telepon saya minta bantu, tolong antarin dong. Dan saya lakukan itu juga dengan sukacita, saudaraku. Dan ini semua proses. 1 tahun berjalan, saudaraku ya. Akhirnya saya dipercayakan, saya diangkat sebagai salah satu elder, salah satu penatua. Waktu dulu kita masih ada yaitu sistem kepenatuaan. Atau sekarang namanya tim pastoral, saudaraku ya. Tim pengembalaan. Ya puji Tuhan itu sama semua, saudaraku ya. Jadi kita belajar dari sana. Tuhan proses kita, Tuhan bentuk kita. Baik karakter kita diproses, kesetiaan kita, pengabdian diri kita, saudaraku. Kesungguhan kita dalam kita melayani Tuhan. Nah, saya percaya kalau kita bisa melihat juga begitu banyak ya kan hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab juga. Yusuf pun mengalami proses semuanya. Sebelum dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi Perdana Menteri, saudaraku. Dia bahkan diproses, yaitu apa saudaraku? Dijual, saudaraku. Dimasukkan ke dalam sumur. Nah, dijual ke Mesir, saudaraku ya. Saudaraku, bahkan dia juga difitnah semuanya. Ya, proses itu dia lewati semuanya. Pembentukan Tuhan dalam kehidupannya. Sampai pada waktunya dia siap, Tuhan angkat dia untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudaraku. Dan saya percaya banyak lagi kita bisa melihat Petrus pun mengalami proses pembentukan Tuhan. Ya, sampai dia diangkat menjadi pemimpin, menjadi gembala, menjadi rasul, saudaraku. Dia tadinya seorang nelayan. Tuhan panggil dia pada waktu dia lagi menjala ikan. Tuhan katakan, "Hai Simon, ya, mari ikut aku. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Wow, ini luar biasa. Suatu perubahan paradigma, perubahan yaitu transformasi hidup yang luar biasa. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia, saudaraku. Ini prosesnya. Bahkan ya kita bisa melihat bagaimana proses kehidupan daripada Petrus sendiri. Dia sempat mengalami jatuh bangun juga. Ya, sempat dia mengkhianati Yesus, ya kan. Sampai dikatakan menyangkal Yesus sampai 3 kali, saudaraku. Tapi akhirnya dia sadar dan bertobat, saudaraku ya. Dan kita bisa melihat ya akhirnya Tuhan juga pakai Petrus yang luar biasa. Bahkan dia pernah berkhotbah ya pada zaman Kisah Rasul mula-mula. Pada waktu dia berkhotbah ada 3.000 orang bertobat. Bahkan memberi diri dibaptis. Ini kebangunan rohani yang pertama terjadi dalam sejarah gereja mula-mula. Luar biasa, bahkan Petrus juga menjadi dikatakan apa? Menjadi rasul, menjadi gembala, bahkan bapa daripada gereja, saudaraku. Ini luar biasa kita bisa melihat. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses pemimpin itu semuanya melalui pembentukan. Saya teringat juga Pastor Jimmy Untoro, ya. Kita punya founder IFGF, ya. Pendiri daripada gereja IFGF, sejak mulanya bagaimana Tuhan juga proses beliau. Saya sebagai saksi matanya, saudaraku. Ya, waktu kami sudah selesai, waktu itu kuliah di wisuda bersama-sama tahun 1985. Saya ingat, saudaraku ya, setelah kami itu selesai di wisuda 1985 di California, di Fresno, saudaraku. Beliau mengajak saya untuk sekolah Alkitab pada waktu itu. Di PBC, Portland Bible College. Puji Tuhan, ya saya waktu itu meresponi dengan baik dan saya bisa mengikuti beliau, saudaraku. Dan saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana proses pembentukan Tuhan dalam kehidupannya. Saya tahu dulu Pastor Jimmy waktu di Fresno, ya dia drive bawa mobil BMW. Wow, luar biasa. Tetapi Tuhan izinkan ya pada waktu di Portland, saya melihat ya setelah beliau menikah dengan Ibu Jenny Untoro, ya Tuhan proses semuanya. Bahkan pada waktu itu saya melihat beliau yaitu mempunyai mobil, ya mobil second, yaitu Toyota tahun lama, saudaraku ya, warna hijau, ya. Dan saya juga pada waktu itu bisa melihat bagaimana Tuhan proses beliau waktu itu
Pastor Dick Iverson sebagai senior pastor yang masih hidup pada waktu itu. Jadi gembala di Bible Temple, namanya gerejanya, yang dulu saudaraku ya. Di mana beliau juga pada waktu itu luar biasa, saya melihat Tuhan bentuk proses hidupnya. Ya, setelah selesai ibadah, kita mengikuti ibadah minggu, dia ganti, buka jasnya, ganti baju kaos, mungkin celana jin dan sebagainya. Ya, apa yang dilakukan? Dia melakukan membersihkan WC, saudaraku. Bahkan membersihkan WC daripada tempat Pastor Dick Iverson sendiri. Wah, ini semua proses pembentukan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Pastor Jimmy. Sehingga kalau dia sudah lulus, Tuhan angkat dia. Sampai sekarang ini kita bisa melihat Tuhan pakai secara luar biasa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, dan saya percaya ya, untuk menjadi pemimpin memang tidak mudah. Tapi ini adalah panggilan. Amen, saudaraku. Ya, a call to shepherd, a call to be a leader, saudaraku. Satu panggilan untuk menjadi pemimpin, bukan menjadi bos, saudaraku ya. Beda antara pemimpin dengan yaitu leader dengan bos itu, saudaraku. Kalau bos itu biasanya di istilahnya kita di dunia sekuler, saudaraku ya, dunia kerja, dunia marketplace. Saya juga pernah ya di dalam dunia marketplace dari tahun 86 sampai tahun terakhir 2019, saudaraku ya, sebagai businessman dan sebagainya. Ya, Tuhan proses semua kehidupan saya, saudaraku ya. Dan saya tahu persis ya bagaimana untuk menjadi bos, bagaimana untuk menjadi pemimpin di gereja itu berbeda sama sekali, saudaraku. Berbeda sama sekali. Ya kan, kalau kita di dunia sekuler, apalagi di perusahaan di mana kita mungkin sebagai direkturnya di sana, kita bisa memerintah orang-orang semau kita, kita bisa memberhentikan orang itu semau kita dan sebagainya. Tetapi kalau di gereja, saudaraku ya, di gereja itu berbeda, saudaraku. Gereja biasanya lebih banyak kasih anugerah, lebih banyak grace-nya, saudaraku ya. Dan semuanya ini kita belajar, saudaraku. Amin. Jadi selagi kita masih hidup ini, saya percaya inilah proses pembentukan Tuhan. Proses yaitu leadership kita, kepemimpinan kita dibentuk oleh Tuhan. Dan itu dimulai dari keluarga kita. Amin, saudaraku. Dimulai dari keluarga kita. Sampai Tuhan bawa kita melayani juga di gereja Tuhan, bahkan di marketplace atau di dunia sosial, di tempat-tempat lain sekalipun, ya di masyarakat dimanapun Tuhan percayakan kita untuk kita bisa menjadi berkat, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudaraku. Ini yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Jadi kita bisa melihat, saudaraku ya, bagaimana yaitu dua hal yang penting yang ingin saya bagikan. Ya, pada pagi hari ini, saudaraku ya, kita harus cek dulu kita punya hati kita untuk mengetahui motivasi kita ini bagaimana, saudaraku. Apa yang mendasari kepemimpinan kita, saudaraku. Ya, poin yang pertama yang penting, saudaraku ya, bagaimana kita memimpin dengan motivasi yang penting, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Pleasing God, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini penting, bukan untuk menyenangkan hati kita atau menyenangkan hati orang lain juga, saudaraku. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kedua, ya di dalam Messenger, di sana dikatakan dalam bahasa Inggrisnya begini, that you care for God's flock with all the diligence of a shepherd. Not because you have to, but because you want to please God. Amen. Bukan karena kita mau, saudaraku, ya. Bukan not because you have to, harus ya. Tetapi because you want to please God. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi jangan sampai ada suatu paksaan tadi dikatakan. Gembalakanlah kawanan domba Tuhan, ya. Kita harus tahu bahwa kita ini mengembalakan kawanan domba Tuhan, bukan domba kita. Tuhan mempercayakan kita untuk mengembalakan, tetapi domba ini adalah milik daripada Tuhan Yesus. Ini yang kita harus tahu. Karena itu kita nggak boleh dikatakan seenaknya saja.
ya memerintah, apalagi dengan paksa, saudaraku ya. Nggak boleh kita lakukan dengan otoriter misalnya begitu. Jangan, saudaraku ya. Karena kita harus senantiasa juga minta hikmat Tuhan ya dalam setiap pertimbangan keputusan yang kita ambil untuk orang-orang yang melayani bersama-sama kita, ataupun mungkin orang-orang juga yang juga melayani di gereja Tuhan sebagai full timer misalnya begitu, saudaraku ya. Ya, banyak hal yang kita harus pikirkan, yang harus kita pertimbangkan dan kita harus doakan di dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Kita tahu, saudaraku ya, firman Tuhan juga mengatakan dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, firman Tuhan mengatakan demikian. Apapun yang kamu perbuat, ya perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, saudaraku. Segala sesuatu apapun juga yang kita lakukan, kalau kita melayani Tuhan, kita sebagai pemimpin, kita mengembalakan, saudaraku ya, kita melayani juga, bekerja di dunia sekuler, dunia marketplace, dimanapun juga Tuhan tempatkan kita, apapun juga yang kita perbuat dengan segenap hati kita, with all of our heart, dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini penting, saudaraku. Ya, kita tidak akan pernah kecewa kalau kita mengalami tantangan, kesulitan. Ya, kalau ada mungkin orang-orang lain yang mengecewakan kita, walaupun mungkin kita sudah melakukan yang terbaik untuk dia, bahkan ada orang-orang yang memfitnah kita sekalipun, saudaraku. Dan kita tahu, saudaraku ya, kalau kita melakukan semuanya itu untuk saudara kita, saudaraku, kita lakukan untuk Tuhan, saudaraku. Ya, ini penting dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Jadi puji nama Tuhan, saudaraku ya. Leading is not about us pleasing ourselves, but us pleasing God, saudaraku. Ya, jadi kita memimpin bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Ini penting dalam setiap kehidupan kita. Ya, motivasi kita punya sikap, kita harus benar, saudaraku, dalam setiap kita melayani Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kita belajar untuk ini semua, saudaraku. Ya, saya juga belajar banyak hal, saudaraku ya. Bagaimana dalam proses pembentukan karakter yang Tuhan izinkan saya, sehingga saya bisa menjadi pemimpin, bahkan bisa dipercayakan mengembalakan jemaat Tuhan, baik yang ada di Padang maupun yang ada di Medan, saudaraku ya. Nah, semuanya karena kasih anugerah Tuhan semata-mata, saudaraku. Dan saya belajar, saudaraku, jangan sampai ya dalam kita memimpin, mengembalakan atau memuridkan orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita memerintah seenaknya saja suatu. Kita maunya semau gue saja. Jangan demikian, saudaraku. Ini penting dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan sampai juga dalam kita memuridkan orang-orang lain, saudaraku, ya jangan sampai, ini satu hal yang penting, ya jangan sampai membawa orang itu menjadi pengikut kita. Ya, kita harus memuridkan orang lain untuk menjadi pengikut Kristus, sebagaimana amanat agung daripada Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Murid daripada Tuhan Yesus, bukan murid kita pribadi, saudaraku. Ya, Tuhan mempercayakan kita domba-domba, ya itu untuk digembalakan, saudaraku. Jadi penting jangan sampai ya pelayanan kita membawa orang kepada diri kita. Tapi setiap pelayanan kita, orang-orang yang kita muridkan, pengikut-pengikut yang kita muridkan, membawa semuanya itu kepada Tuhan. Fokusnya harus kepada Christ has to be the center. Kristus harus menjadi pusat dalam setiap pertumbuhan, dalam setiap pengembalaan, pemuritan dalam setiap kehidupan kita. Ini penting, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita. Poin yang kedua yaitu bringing out the best in others. Ya, untuk kita bisa melakukan yang terbaik ya untuk saudara-saudara kita yang lain. Dengan cara bagaimana? By being a godly
example, saudaraku. Dengan kita bisa menjadi contoh teladan ya yang baik, yang ilahi, saudaraku. Dalam 1 Petrus 5 ayat ketiga saya kembalikan bacakan firman Tuhan katakan demikian. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Amin, saudaraku. Kita harus garis bawahi menjadi teladan, saudaraku. Penting dalam setiap kehidupan kita. Ya, jangan seolah-olah kita mau memerintah atas mereka. Tapi harus menjadi teladan dalam setiap kehidupan kita. Menjadi teladan ini penting, saudaraku ya. Karena itu kita memimpin, leading by example. Memimpin dengan memberikan contoh. Menjadikan teladan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Ya, ini hal-hal yang baik yang perlu kita lakukan ya dalam setiap kehidupan kita. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 firman Tuhan mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yang pertama apa? Dalam perkataanmu. Amin. Yang kedua dalam tingkah lakumu. Dan yang ketiga dalam kasihmu. Dan yang keempat dalam kesetiaanmu. Dan yang terakhir yaitu dalam kesucianmu. 5 hal ini penting untuk kita bisa menjadi teladan. Bahkan kita sebagai anak-anak muda juga, sebagai orang tua, orang dewasa, ya, kita harus memberi contoh, saudaraku, dalam perkataan kita, ya, dalam setiap tingkah laku kita, dalam kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Ada 2 hal juga yang ingin saya bagikan, saya coba uraikan. Yaitu beda antara pemimpin yang mendominasi atau pemimpin yang istilahnya bos, saudaraku, dengan pemimpin yang memberikan keteladanan. Ya, domineering leadership namanya. Domineering leadership ini sama dengan menjadi bos, bukan pemimpin. Tidak mau turun lapangan, saudaraku. Hanya duduk di belakang meja saja, saudaraku ya. Hanya perintah-perintah saja. Ini ya, jangan sampai kita mendominasi ya kehidupan kita dalam kita menjadi leader, menjadi pemimpin. Domineering leadership ini juga membangun tembok, bukan jembatan. Membangun tembok ya dengan rekan-rekan sekerjanya, dengan orang lain ya. Jangan sampai kita membangun tembok, tapi bangunlah jembatan. Amin, saudaraku. Yang berikutnya juga mengejar kemegahan ya untuk popularitas. Jangan sampai, saudaraku ya, dan mencari keuntungan pribadi. Ini namanya domineering leadership ya. Dan ya, yang kedua yaitu exemplary leadership. Exemplary leadership ini yang harus kita praktekkan, melakukan terlebih dahulu sehingga pengikutnya dapat melihat. Nah, ini kita berikan contoh, saudaraku ya. Kita lakukan terlebih dulu. Nanti orang lain juga bisa mengikutinya, saudaraku. Lakukan yang baik. Amin. Membangun jembatan dengan jalan dengan orang lain, bahkan tidak membeda-bedakan. Ini penting juga ya. Kita harus bangun jembatan untuk building relationship, hubungan yang baik dengan tim kita, dengan orang-orang yang bekerja sama dengan kita, dengan jemaat yang ada, dengan orang-orang juga yang ada di dunia sosial dan sebagainya, di mana berinteraksi dengan kita. Kita ingin membangun jembatan, bahkan tidak membeda-bedakan. Amin. Nggak boleh kita beda-bedakan status sosial mereka dan sebagainya. Ya. Dan exemplary leadership juga memiliki kerendahan hati. Ada suatu kerendahan hati, nggak ada kesombongan, kecongkakan dalam leadership kita. Tapi Tuhan ingin memiliki kerendahan hati. Dan exemplary leadership juga mementingkan mereka yang dipimpin. Ya, kita lakukan hal-hal yang baik untuk kepentingan daripada saudara-saudara kita, orang-orang yang kita pimpin. Apa yang kita bisa perbuat untuk mereka yang baik, itu yang kita lakukan, saudaraku. Jadi Yesus juga sudah
memberikan contoh teladan. Bahkan Yesus adalah teladan yang sempurna. Sehingga kita sebagai pengikut Kristus harus mengikuti teladannya. Ya, follow His footstep, untuk mengikuti jejaknya Yesus. Bagaimana jejaknya, pengorbanannya yang luar biasa. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk kita, saudaraku ya. Menanggung segala dosa dan kesalahan kita, saudaraku. Pada waktu dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Pada waktu dia didera, dicambuk, saudaraku, dianiaya, ya, dia tidak membalas semuanya dengan kejahatan. Dia balas bahkan dengan doa. Bahkan dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa, ya. Tuhan Yesus memberikan contoh teladan yang sempurna untuk setiap kita, orang-orang percaya, ya, untuk setiap kita hamba-hamba Tuhan sebagai pemimpin, ya, sebagai leader, untuk kita bisa mengikuti, yaitu teladan ilahi daripada Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir, saudaraku ya, dalam Yohanes pasal 13 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku, yaitu Tuhan Yesus yang berkata, aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Wah, ini ya, apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi setiap kita, supaya ya kita juga semuanya berbuat yang sama seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, untuk kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang, dimulai dari keluarga kita. Start from Jerusalem. Amin, saudaraku. Sampai Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Kita bisa menjadi saksi Kristus, menjadi berkat, menjadi contoh yang baik, menjadi teladan bagi banyak orang. Sehingga ya orang bisa melihat kehidupan kita. Ini suatu pernyataan yang bagus juga, dikatakan some people will never come to church, listen to a minister, or read their Bible. They are reading your life and watching how you live. Be the light God call you to be. Amin, saudaraku. Ya, jadi orang-orang itu nggak akan datang ke gereja mendengar mungkin yang khotbah atau baca Alkitab, tetapi sesungguhnya they are reading your life. Mereka membaca kehidupan kita, bahkan melihat bagaimana kita hidup. Karena itu kita harus menjadi terang, karena Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan ingin agar setiap kehidupan kita sebagai pemimpin, sebagai leader, baik di marketplace, baik di dunia sekuler, dunia profesional, dimanapun juga, di gereja, ya, puji nama Tuhan, ya, di kelompok-kelompok kecil, di I-Care kita, ya, Tuhan ingin agar kita, yaitu leading by example, memimpin dengan memberikan teladan, memberikan contoh bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu, khususnya jemaat IFGF Cirebon yang ada. Tim leadership yang ada, Tuhan urapi dan berkati. Untuk Pastor Handoyo, untuk Pastor Tommy, dan semua leader yang ada, Tuhan Yesus. Bahkan jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai gereja IFGF Cirebon secara luar biasa, menjadi berkat bagi kota Cirebon, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang sudah memanggil kami, bahkan memilih kami sejak kami ada dalam kandungan ibu kami, untuk kami boleh menjadi hamba-Mu, bahkan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang ada pada saat ini ya Bapa. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you all. Baik saudara, terima kasih atas hari yang luar biasa ini. Dan sekarang
kita akan mengakhiri kebaktian kita. Angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mendengarkan firman Tuhan, bahwa engkau adalah pilihan Tuhan. Tuhan yang memilih, bukan kita. Dan Tuhan akan menetapkan, akan menentukan, akan jadi apa kita sebenarnya. Karena ada banyak sekali hal-hal yang Tuhan perlukan. Mungkin kita akan menjadi pemberita kabar baik langsung. Tapi mungkin juga kita akan menjadi pengusaha, di mana kita akan memberitakan kabar baik ini kepada setiap pekerja, setiap apapun juga yang ada. Bahkan kita mungkin menjadi suatu olahragawan juga sama. Kita bisa memberitakan semua ini di dalam lingkungan kita. Kami percaya Tuhan, ini yang Engkau mau Tuhan. Karena itu kalau kita semua percaya, maka Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak turun. Dan engkau akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan Tuhan akan mencurahkan berkatnya ke atas kehidupanmu. Baik dalam lumbung-lumbungmu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu. Bahkan apapun juga yang engkau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan dibuatnya berhasil. Tuhan yang akan mencurahkan berkat atas keluargamu. Sehingga rumah tanggamu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih. Damai sejahtera dari Yesus Kristus dan kasih yang besar dari Bapa di surga dengan penyertaan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan saya dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, semua yang diberkati mengatakan amin. Tuhan berkati dan selamat hari Minggu.